Monten dulu. Konten apa tuh? Oh, nggak jadi ya udah yuk. Waduh. Kakak depan. Bagus ini, Kapris, tengok kiri sedikit boleh ya. Sekali lagi Kapris, sorry. Yap, oke, yuk. Kita nanya, Cus. Ya. Brisly, makin banyak kayaknya karir kamu semakin menjual 2024. Gimana Brisly? Amin. Waduh, film keberapa ya kali Pak? Keberapa ya? Alhamdulillah lebih dari 7 sih kalau film horor. Dan kebetulan di tahun ini film aku yang tayang tuh 3, 2 horor, 1 drama. Tuh. Horor ini gimana nih? Horor yang kali ini beda banget karena aku tuh bener-bener gak bisa fighting, tapi di film ini kita harus dilatih fighting sama timnya Wise team. Jadi sama kayak Wise itu beneran diajarin secara basic skill kayak cara jatuh, terus safety-nya biar lebih aman segala macam. Karena kan kebetulan di judul ini aku ketemu sama pemeran-pemeran yang sudah biasa fighting kan, kayak Ismi, Kareza Hilman, Kasyarifa Danis. Jadi lumayan yang kita memerlukan workshopnya tuh lumayan panjang gitu. Berapa lama Brisly untuk latihan? Lokasinya kan juga terbilang banyak cerita gitu. Iya. Gimana? Pertama kali ke sana sebenarnya dikasih lihatnya dari foto dulu sama Kak Billy karena sebelumnya memang udah biasa nyari hantu bareng sama Kak Billy. Terus pas di lokasi sana kebetulan memang lokasi yang benar-benar seram, pernah terjadi tragedi, dan juga di sana juga memang bisa dibilang daerahnya termasuk salah satu tempat pembantaian orang-orang kita. Jadi emang punya tragedi yang kelam banget, dan Kak Billy memang sengaja memilih tempat itu untuk jadi lokasinya. Artinya film ini diangkat dengan kisah nyata ya? Kalau misalnya kisah nyatanya masih banyak tambahan karena ini mengangkat tentang kisah urban legend. Jadi tentang wewe gombel yang kita tahu di negara kita itu banyak banget anak-anak yang dilarang karena anaknya diculik. Nah di sini diceritakan sebab dan akibat dari kejadian tersebut. Ini tadi ada adegan actionnya juga tuh seperti apa? Banyak memar-memar nggak sih pas syuting? Memar-memar pas latihan ya workshop itu karena mungkin awal, jadi kayak gedebak-gedebuk di awal tuh lumayan bikin kaget karena kalau buat kita yang tidak terbiasa olahraga dan lain-lain mungkin agak sakit. Tapi kalau misalnya dijalani ternyata pas take aman kok, gampang banget dan selalu dalam pengawasan Wise. Berapa lama workshopnya waktu itu berkelahinya? Workshopnya 1 bulan. Iya. Luka apa aja mungkin yang dapat Brisly bonusnya? Luka? Nggak ada luka nggak ada. Belum sih. Sama syuting sendiri lo merasakan hal yang tidak nyaman jadi artinya di lingkungan apalagi di rumah tua itu ya? Kalau kejadian gak nyamannya mungkin pasti ya karena kebetulan aku kan memang terbiasa melihat mereka. Tapi kalau misalnya gangguan selama syuting tidak ada sama sekali. Cuma paling ada satu adegan di mana sebenarnya itu tuh cerita di kamarku yang Kak Billy memang milih yang ada hantu anak kecil karena dia mengaitkan dengan Marsha kan. Jadi pas selesai take aku udah bilang kayaknya ini ada yang mau masuk nih, tapi emang gak kenapa-napa, dia gak kesurupan, cuma selesai take cut gitu, terus mimisan. Ada tradisi kayak numpang-numpang nggak sih? Numpang-numpang pasti ya, apalagi untuk kru yang bertugas, tim juga semuanya emang dijaga juga sih, maksudnya nggak sembarangan mentang-mentang kita ke lokasi yang serem dan mau syuting serem terus enaknya lebih enak horor apa drama sih? Kalau horor mungkin kayak kejadian ya udah normal aja gitu kayak sehari-hari, tapi kalau drama tuh lebih ke challenge karena aku yang misalnya tidak terlalu melo tapi dibuatnya harus nangis, harus kayak cinta-cintaannya yang mendadak gitu. Tidak harus situasi zona nyaman maksudnya nanti kan terbiasa di film lo segala macam itu banyak hal tapi sekarang drama untuk berubah teknik sendiri. Iya betul, kalau misalnya drama emang kebetulan kemarin juga lokasinya karena di Medan jadi ya bisa jalan-jalan gitu. Tapi support pasangan gimana sih Brisly untuk karir kamu sendiri nih? Pasangan kok lagi? Kalau pasangan alhamdulillah sangat support ya, kebetulan karena kita sama-sama entertain juga. Cuma mungkin bidangnya beda, kalau aku lebih ke acting kali ini, dia lebih ke nyanyi. Dan kalau support dia sangat-sangat support karena kita tergabung di dalam salah satu manajemen yang sama juga. Ini cinlok atau? Enggak cinlok, aku kenalnya 2022. Baru jadiannya pertengahan 2023. Itu sudah di satu manajemen yang sama atau sebelumnya? Enggak, kalau kenal dari sepupuku tuh sahabatnya dia, terus dikenalin dan temenan biasa, PDKT, terus pacarannya juga belum satu manajemen, sampai akhirnya kita tergabung di satu manajemen. Ikut. Iya, kan lagi nonton keluarga. Terus katanya infonya dalam waktu dekat mau nikah ya, bener nggak? Ada, itu hoax itu. Itu hoax. Kayaknya aku dari zaman pacaran sama siapa dibilangnya nikah mulu. Lamaran. Enggak, belum. Oh, belum ada rencana. Target lo sendiri apakah memang ini lagi
dari dulu atau Kalau omongan udah pasti ada ya ke tahap sana, tapi belum lah gitu. Belum bisa aku bicarain kapan dan lain-lain. Kenapa Doain kak? aja. Kenapa kak? Kenapa banyak? Kenapa nggak Kenapa? mau? Maksudnya belum ada rencana ke arah sana gitu? Bukan nggak ada rencana, udah ada Maksudnya obrolan dalam untuk waktu ngasih dekat, tahu. ya maksudnya dalam waktu dekat Karena kenapa? memang yang pertama aku anak pertama, aku harus mikirin secara jenjangnya tuh benar-benar harus matang dulu. Kalau misalnya mau ke sana harus obrolin segala macamnya. Tapi kalau untuk kedekatan keluarga sangat-sangat dekat. tapi untuk target lu sendiri bicara soal pasangannya, apakah itu memang niatan untuk nikah muda atau sejalannya atau seperti apa sih dari lu sendiri? Sejalannya sih apa aja. Kalau misalnya memang sudah waktunya dan udah diizinin sama dua keluarga kita, ya Aku masih belum yakin kak, Priscilla sama dia. yakin, Oh, yakin. banget. Yang bikin klop apa sih, mungkin dilihat dari pasangan Yang sekarang? bikin klop karena dia family man, maksudnya dia tuh salah satu orang yang bener-bener kayak aku kalau nongkrong tuh nggak yang kita doang gitu, tapi harus bawa keluarga. Jadi lebih sering aku tuh ngedate-nya bukan berdua, rame-rame sama keluarga dia. Jadi kalau kalian lihat postingan pasti postingan rame-rame sama keluarga. Hubungan keluarga gimana? Selain tukar pikiran lebih ke apa sih, karir atau pekerjaan gimana sih? Karir of course, karena banyak banget planning yang kita berdua sama-sama jalanin kebetulan. Hubungan keluarga gimana? Dukungan keluarga sangat dukung, mamaku sama mamanya Diva dekat banget, intens, chatan, teleponan dan lain-lain. Dan aku sama abang sama adik-adiknya deket, karena emang aku kenal adiknya duluan baru dia. Kak Pris, terakhir dong, beberapa terakhir ini Jordi lagi viral-viralnya di media sosial gitu. Ngebahas soal adiknya, mungkin pandangan kamu seperti apa sih? Kebetulan kalau aku sama Kak Jo pernah masih teleponan, aku selalu nanya kabarnya juga. Dia selalu bilang kayak all good, maksudnya kita sama-sama berdoa, tidak ada pemberitaan miring, tidak ada berita-berita yang tidak benar yang disebarkan. Karena Kak Jordi ataupun Kak Ruben dan keluarganya masih sangat hangat gitu. Maksudnya apapun urusan mereka itu berhenti di mereka, aku tidak tahu menahu. Tapi kalau tentang tanggapan tentang Kak Jordi, dia selalu jawab sama aku all good, cis, semuanya baik-baik aja. Tapi suka ini nggak sih apa bete nggak sih, maksudnya banyak berita yang nggak benar di luar sana beneran? Aku kalau misalnya lagi lewat medsos, kalau yang gak jelas gitu skip gitu sih, kayak not interest gitu kan, kita bisa milih ya. Apalagi banyak banget yang kadang tuh komennya kemana-mana gitu, jadi kayak bercabang lagi ke sini ke situ, jadi nggak perlu kita tahu. Oke, thank you so much. Leslie, Visi makasih ya.